Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang, bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir mendengarnya. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Founded upon faith and understanding, a world dedicated to the dignity of man and the fulfillment. Jepang sudah menyerah. Saya harus segera memberitahu Bung Karno. Ada apa datang kemari? Bung, Jepang sudah menyerah pada sekutu. Ini kesempatan kita untuk merdeka. Apakah benar berita itu? Benar Bung, saya mendengarkan sendiri lewat radio. Kita jangan mudah percaya dan kita tidak boleh gegabah dalam keputusan. Benar apa yang dikatakan Bung Karno. Kita harus tetap waspada karena ini menyangkut kemajuan rakyat Indonesia. Tapi saya pastikan berita itu benar Bung. Jepang sudah kalah. Hanya ada dua pilihan untuk negeri ini. Besar karena mandiri atau menjadi budak karena dimanfaatkan hasil. Jangan putus asa, Syahrir. Kita coba bujuk mereka. Kalau mereka tetap pada pendiriannya, Kalau mereka tetap menolak, kita bicarakan lagi. Ayo kita berangkat ke kediaman Soekarno sekarang. Iya, waalaikumsalam. maaf Bu, apa Bung Karno ada? Saya ingin bertemu dengannya. Oh, Kang Mas ada di dalam. Memangnya ada perlu apa ya? Begini Bu, ada hal penting yang harus kita bicarakan dengan Bung Karno. Oh ya sudah, kalau begitu silakan masuk. Saya panggilkan Kang Mas dulu. Kang Mas, Siapa yang datang? itu ada para pemuda yang mana ingin membicarakan suatu hal penting bersama Kang Mas. Ya sudah, saya masuk dulu ya Kang Mas. Silakan duduk. Kami ingin membicarakan tentang keinginan kami untuk secepatnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Karena inilah kesempatan yang baik untuk kita semua. Apakah kalian sudah memikirkan bahaya apa saja jika kita tetap nekat untuk memproklamasikannya sekarang? Jadi, usulan kami belum dapat disetujui. Tapi saya yakin bahwa berita tersebut benar. Ini goro leherku, saudara. Saudara boleh membunuh saya, tapi tidak dapat melepas tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Maka dari itu, saya akan tanyakan ke wakil PPKI saya. Bung Karno, tenanglah. Hal ini bisa dibicarakan baik-baik. Ya sudah, kalau begitu. Benar, seharusnya kita membicarakannya dengan anggota PPKI lainnya dalam rapat PPKI. Karena PPKI merupakan badan yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. 15 Agustus 1945, para pemuda golongan tua untuk memproklamasikan Indonesia gagal. Para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno, Hatta, dan membawa mereka ke Bung Karno! Ada apa? Anda harus kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa saya ikut dengan Ini kalian? sudah dari kesepakatan para pemuda. Dan kami akan tetap membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa saya ikut dengan kalian? Udah, ikut aja. Juga kita bawa. Ayo. rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Chiao Kisong. Sebenarnya apa mau kalian sehingga aku dibawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno melakukan proklamasi. Bung,
ini gimana? Hatta, kau juga di sini? Iya, mereka membawaku kemari, mereka membawa Fatma dan Buntut juga. Iya Hatta, benar. Sukarni, ada apa? Begini Bun, kami ingin kalian berdua melakukan proklamasi. Jepang sudah menyerah. Ini waktu yang tepat untuk kalian melakukan proklamasi. Mengapa kau begitu mudah percaya dengan itu, Karni? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bu. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas jerih payah kita sendiri. Kami tidak ingin kemerdekaan karena hasil dari Jepang. 17 Agustus 1945 dini hari. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda, berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Sukarni, Sayuti Melik, dan B.M. Dia untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana isi naskah proklamasi kita? Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ingin menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bung, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Wakil Bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah Anda setuju? Setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir? Saya rasa jangan terlalu banyak. Lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Sayuti, tolong kau ketikkan naskah ini. Siap, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya tanggal 17 adalah tanggal yang baik. Sebagaimana Al-Quran diturunkan tanggal 17. Selain itu, dalam sehari semalam orang Islam sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi bagaimana kalau hari ini tanggal 17 Agustus? Setuju. Lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat, bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Baik, Bung. Tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Ini naskah yang sudah saya ketik, Bung. Silakan ditandatangani. Baiklah. Baiklah. Ya, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Jumat pagi pada pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.